Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Farhan Alfa Adib dan kedua rekan saya. Saya Dimas Nugraha. Saya Rosa Agnelia Rahmawati. Baik, pada malam hari ini kita ingin mepresentasikan hasil dari kerja proyek kami. Di sini kami mengangkat tema optik atau toko kacamata. Untuk tampilan awal, kita akan diawali dengan main activity-nya. Untuk tabel-tabel yang kita gunakan, saya menggunakan nama database data kacamata. Kemudian ada dua tabel, yaitu tabel kacamata dan tabel pesanan. Pada tabel kacamata, berisi kode sebagai integer primary key-nya, model, dan kemudian ada jenis. Kemudian untuk tabel kedua, bagian pesanan, nomor sebagai integer primary key, kemudian ada nama, model kacamata, minus kanan, minus kiri, dan juga ada silinder. Kemudian ketika database dijalankan atau SQLite dijalankan, akan insert data pada kacamata dan pesanan sesuai value yang dapat dilihat pada layar. Nah, kemudian setelah database selesai, kita lanjut pada bagian main activity-nya. Untuk bagian main activity-nya, saya membuat dua session, yaitu untuk session admin dengan password admin 123, dan kemudian ada user dengan password user 123. Untuk langkah pertama, kita akan coba memasukkan password dan user admin, dan passwordnya admin 123. Nah, ketika tombol login dipencet, maka akan masuk ke intent bagian admin activity. Di sini, untuk menampilkan jenis-jenis kacamata yang telah kita buat, saya menggunakan query select from kacamata atau nama tabelnya kacamata. Dan untuk memberikan tampilannya, saya menggunakan list view untuk menampilkan jenis-jenis kacamatanya. Dan untuk bagian ketika diklik jenis kacamatanya, akan ada 3 pilihan, lihat kacamata, update kacamata, dan hapus kacamata. Di sini untuk ketiganya menggunakan intens untuk pemindahan ke halaman yang kita inginkan. Kita lanjutkan untuk fungsi tambah jenis kacamata. Sini apabila button tambah jenis kacamata diklik, maka akan melakukan fungsi intent ke bagian buat admin. Nah, di sini untuk buat admin berfungsi untuk menambahkan jenis-jenis kacamata yang tersedia pada optik. Untuk kode kacamata sebagai primary key kita tulis contoh 3. Kemudian untuk model kacamata kita isikan sesuai dengan yang kita inginkan, dan jenis kacamatanya pun sesuai yang kita inginkan. Apabila semua data sudah diisi, confirm, maka button confirm-nya akan melakukan insert data ke database dengan query insert into kacamata dalam buka kurung kode, model jenis, dan segala macamnya. Oke, Baik, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas Nugraha. yang selanjutnya di dalam admin di jenis kacamata itu terdapat 3 dialog yang sudah dijelaskan Mas Farhan tadi, yaitu lihat kacamata, update, dan hapus. Yang pertama, lihat kacamata. Dia akan menuju ke lihat bio admin class. Dilihat bio admin, dia akan
mengquery yaitu select all from kacamata, where model yaitu yang kita klik tadi. Jika modelnya kotak, dia akan menampilkan jenis model kotak. Kemudian untuk fungsi update, dia akan yang pertama select dulu seluruh kacamata yang di mana modelnya itu yang diklik tadi. Kemudian melakukan query update kacamata, set model sama dengan teks 2, jenis teks 3, where kodenya yaitu yang sudah diklik tadi. Dan yang terakhir, hapus kacamata. Pertama kita coba dulu. Tipe silinder menjadi tipe minus, setelah itu update dan akan menunjukkan TOS berhasil. Untuk hapusnya, dia langsung mengeksekusi SQL-nya dengan delete from kacamata, where modelnya yaitu yang diklik tadi. Selanjutnya fungsi logout, di logout ini kita membuat menu, di mana menunya di kanan atas yang bernama logout, di mana dia menggunakan fungsi intent untuk menuju halaman login. Selanjutnya kita mencoba login dengan user dan password user 123. Di dalam halaman user ini terdapat frame list yang sudah diinputkan admin tadi di halaman admin. Dia men-querykan select all from kacamata, dan di dalam dialog tersebut si user hanya bisa melihat kacamata tersebut. Lihat kacamata yang sudah tadi dijelaskan di admin activity. Yang selanjutnya di user ini terdapat 3 button, yaitu buat pesanan, list pesan, dan maps. Dia menggunakan fungsi intent. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Rosa Agnelia. Baik, karena sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan button untuk ininya menggunakan intent. Yang pertama kita di sini untuk melakukan buat pesan. Untuk buttonnya kita buat pesan. Di sini pada Java-nya untuk query-nya kita sama aja seperti yang sudah dijelaskan. Untuk menambahkan itu kita menggunakan SQL yaitu insert into dengan tabel pesanan dan atribut nama, model kacamata, minus kanan dan minus kiri, dan silinder. Sini kita akan coba menginputkan data-datanya. Ini nama pembelinya, terus model kacamatanya kita menggunakan ini model bulat. Untuk jenis minusnya misalkan 0,5, terus kemudian kirinya minus 1, kemudian untuk silindernya kita misalkan tidak ada silinder, kemudian kita confirm, dan kita menggunakan TOS. Jika berhasil akan menampilkan TOS berhasil. Kemudian untuk melihat pesanan apa yang sudah kita buat, ini kita menampilkan menggunakan button dengan intent list pesan. Kita buka. Nah, kita buka pada Java-nya. Untuk menampilkan data-datanya, kita menggunakan query yaitu select from untuk menampilkan seluruh data-data pada tabel pesanan. Di sini yang sudah terinputkan yaitu Dimas Asna dan Farhan. Nah, untuk itu user dapat lihat pesanan, update pesanan, dan hapus pesanan. Ini menggunakan option date yang sudah dijelaskan tadi, di mana lihat pesanan kita bisa melihat pesanan, namun di sini pengkondisiannya dengan nama pembeli, di mana kita jika mengklik Dimas Asna yang tampil data-datanya yaitu Dimas Asna. Kemudian update juga sama. Di sini sama juga kita menampilkan seluruh semua data-data pada yang kita klik, yaitu nama Farhan contohnya, ini menampilkan data-data dari Farhan. Untuk update-nya kita menggunakan query yaitu update pesanan, yaitu tabelnya dengan set berisi atribut-atributnya.
Kemudian untuk hapus, sama seperti pada itu tadi, kita menggunakan delete from pesanan dengan pengkondisian nama. Jika klik kita pesanan Farhan, hapus pesanan, maka data sudah terhapus. Kemudian untuk yang terakhir yaitu button maps, di mana user atau pengunjung dapat melihat dari lokasi objek yang sudah kita sediakan ini. Di sini kita sudah membuat API-nya, dan API key-nya kita sudah memasukkan pada manifest. Untuk mengatur titik koordinatnya, kita menggunakan di map activity, kita masukkan di sini titik koordinatnya untuk objek cabang 1. Ini markernya cabang 1, ini cabang 4, dan seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Farhan Alfa Andi. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami tentang tema optik di Yogyakarta cukup sekian. Bila ada kekurangan dari presentasi kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.